Bismillahirrahmanirrahim. Zadul Syahri Ramadan yang selanjutnya adalah tentang ma yujibul qada'a wal kafarata, sesuatu yang mewajibkan qada dan kafarat. Ini tentang puasa yang batal. Apakah wajib qada atau membayar kafarat atau dua-duanya? Bayar fidyah, qada sekaligus membayar fidyah. Nah, ini nanti ada pembahasan yang lebih lebar. Namun untuk sekarang ini tentang yang diwajibkan untuk qada sekaligus membayar kafarat. Puasa yang batal dan rusak diwajibkan untuk qada sekaligus membayar kafarat. Ini cuma satu, yaitu berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan imam-imam yang lain dengan berbagai redaksi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu waqatu ala ahli fi Ramadan, qala atik raqabatan, qala laisa li, qala fasum syahraini mutatabi'aini, qala la astati'u, qala fa'atim sittina miskinan, qala la ajidu, fa'utiyah bi'arakain fihi tamrun, qala Ibrahim al-araku al-miktalu. Ini penafsiran dari periwayat hadis ini. Faqala aina sa'ilu tasaddaq biha, qala ala afqara minni wallahi la bainah bataiha ahlu baitin afqara minna. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, qala fa antum idan. Suatu ketika seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasulullah. Sahabat ini langsung berkata, celaka aku bersenggama dengan istriku siang bulan Ramadan. Rasulullah berkata, atik raqabah, merdekakan budak. Sahabat ini menjawab, laisa li, aku tidak punya. Rasulullah berkata lagi, fasum syahraini mutatabi'aini, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Sahabat ini menjawab lagi, la astati, aku tidak kuat toh. Rasulullah berkata lagi, fa'atim sittina miskinan, beri makan 60 fakir miskin. Sahabat ini menjawab lagi, la ajidu, aku tidak punya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi sekeranjang korma. Rasulullah bertanya, mana yang bertanya tadi ini? Ini sedekahkan, bersedekah dengan ini, dengan korma ini. Sahabat ini berkata lagi, korma ini mau disedekahkan kepada yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah. Demi Allah, di 2 ujung kota Madinah ini tidak ada yang lebih fakir daripada kami. Mendengar jawaban sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tertawa sampai gigi taring mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kelihatan. Dan Rasulullah berkata, fa antum idan, sudah, bawa kurma ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di beberapa bab dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dengan berbagai redaksi. Namun tetap satu pengertian, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kafaratnya
ada 3 pilihan. Yang pertama, harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada, baru nomor 2, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut umpamanya. Bulan Ramadan aja berpuasa maksa, kok diperintahkan 2 bulan berpuasa berturut-turut. Maka baru nomor 3. Apa nomor 3? Yaitu memberi makan 60 orang miskin. Ini wajib berurutan. Tidak boleh langsung memberi makan 60 fakir miskin, tetapi tetap diurut nomor 1. Kalau nggak ada, nomor 2, baru yang terakhir nomor 3. Dari hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum yang saya kutip dari berbagai pendapatnya para ulama, terutama mazhab Syafi'i. Yang pertama, siapakah yang wajib membayar kafarah? Si suami atau istri, atau kedua-duanya? Yang pertama, pendapat yang mengatakan yang wajib membayar kafarat itu adalah si suaminya. Sebagaimana di dalam hadis yang tadi disebutkan, Rasulullah tidak memerintahkan si istri juga untuk membayar kafarat, tetapi cukup memerintahkan suaminya. Ketika tidak ada ridho kepada istri, maka mereka mengatakan yang wajib membayar kafarat adalah suaminya, tidak dengan istrinya. Ada juga yang mengatakan sebenarnya si istri ini wajib juga, tetapi ditanggung oleh si suami. Jadi di dalam hadis ini sebenarnya perintah kepada suami dan kepada istri, tapi istrinya ngikut kepada kafarat suaminya. Jadi umpamanya berpuasa 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut yang dilakukan oleh suami ini adalah sebagai kafarat untuk dia dan istrinya, dijadikan satu. Atau gak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan fakir miskin. Berapa? Tetap sitinah miskinah, 60 orang miskin, memberi makan 60 fakir miskin. Untuk siapa kafarat ini? Untuk suami sekaligus istrinya. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, ini pendapatnya mazhab Maliki dan Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa yang wajib membayar kafarat adalah si suami dan si istri, karena yang melakukan adalah kedua-duanya, saling menikmati. Maka denda atau dosanya ditanggung mereka berdua. Jadi karena kafarat yang pertama adalah memerdekakan budak, tentu zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Maka kafarat yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang melakukan puasa ini? Suami sekaligus istrinya. Atau tidak kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut, terus ke kafarat yang nomor 3, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Si suaminya memberi makan 60 fakir miskin, si istrinya juga memberi makan 60 fakir miskin. Berarti 60 kali 2 120 fakir miskin. Ini 3 pendapat ini. Tapi di masyarakat Indonesia ini biasanya ketika tanya kepada kiai siapa yang wajib, tentu sebagaimana pendapatnya mazhab Syafi'iyah, maka yang wajib itu kepada suaminya. Nah, sekarang
ada pertanyaan lagi. Ketika berhubungan suami istri, bersenggama beberapa kali atau beda waktu, hari Senin bersenggama, hari Selasa bersenggama, nah itu kafaratnya bagaimana? Nah, ketika berhubungan suami istri di siang Ramadan dan puasanya itu batal karena jima, karena bersenggama, maka wajib membayar kafarat. Nah, setelah berhubungan suami istri selesai, si istrinya berkata lagi, "Mas, nambah lagi dong." Akhirnya ketika itu juga, baik setelah mandi ataupun belum mandi, nambah lagi. Setelah selesai, istirahat sebentar, mandi, sampai kamar, suaminya bilang, "Dek, nambah lagi yuk." Ini dalam satu hari di bulan Ramadan. Nah, berapa kafarat yang dibayar? Kafarat yang dibayar ini tetap satu. Karena apa? Karena puasa yang dirusak di awal karena sebab bersenggama. Setelah itu kan sudah batal. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai berapapun, kalau masih dalam satu hari, dalam hari yang sama, itu tidak masalah. Kafaratnya tetap satu. Nah, sekarang beda waktu. Di hari Senin umpamanya, si suami angkat adiknya di siang bolong bulan Ramadan, akhirnya terjadilah hubungan suami istri, sudah kena satu kafarat. Ternyata esok lusanya atau besok harinya atau kapan di dalam bulan Ramadan yang sama berhubungan suami istri lagi di hari yang lain. Nah, ketika di hari yang lain, maka kafaratnya sesuai dengan berapa kali dia berhubungan di hari yang lain, Senin, Selasa, Rabu umpamanya, maka kafaratnya tiga kali. Nah, dalam beberapa kasus berhubungan suami istri ini tidak terkena kafarat, walaupun itu di siang hari di bulan Ramadan. Salah satunya lupa, jadi waktu bangun tidur lupa, tiba-tiba ingin berhubungan suami istri, terjadilah hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Udah lama bertempur, saling cumbu, saling membalas. Setelah orgasme kedua-duanya baru ingat. Nah, bagaimana kasus seperti ini? Kalau memang lupa, ini tidak masalah, tidak terkena kafarat. Namun apa pernah terjadi seperti itu? Kalau sampai selesai, mungkin kedua-duanya perlu dibawa ke dokter, karena siapa tahu mereka itu punya amnesia atau bahkan hilang ingatan. Dan ini banyak kasus-kasus hubungan suami istri di siang Ramadan tidak diwajibkan membayar kafarat. Dan ini dijelaskan di kitab-kitab yang panjang, tidak usah saya sebutkan di sini. Namun seperti lupa, seperti musafir umpamanya, ada suami istri dari Surabaya pergi ke Jakarta, sudah boleh tidak berpuasa karena apa? Karena ada rukhsah. Nah, berhubungan suami istri di siang hari ini tidak masalah. Kenapa? Karena batalnya bukan karena berhubungan suami istri, tetapi karena musafir. Dan ada banyak, kalau di kitab Safinatun Najah itu ada 11 mungkin yang tidak diwajibkan untuk membayar kafarat. Juga ketika ada orang yang mengerti hukum, biasanya orang yang mengerti hukum ini mencari celah melanggar tetapi tidak melanggar. Di fikih pun juga ada, kalau kita tahu. Seperti apa? Seperti masalah berhubungan suami istri ini. Kalau orangnya pintar fikih, terus tiba-tiba memuncak syahwatnya di siang hari, gak bisa tertahankan, dia bisa menghela, mensiasati sebuah hukum.
Yang wajib kafarat itu batalnya karena berhubungan suami istri. Kalau batalnya bukan karena berhubungan suami istri kan tidak masalah, cuman wajib qada aja. Nah, karena pintar dia ngakali, dia minum terlebih dahulu, istrinya disuruh minum terlebih dahulu, setelah itu baru berhubungan suami istri. Apakah ini tidak wajib kafarat? Memang secara fikih tidak wajib kafarat. Karena batalnya karena apa? Batalnya karena makan, minum, bukan karena berhubungan suami istri. Namun ini bukan hanya masalah membayar kafarat ataupun tidak membayar kafarat. Berhubungan suami istri ini di selain Ramadan, di siang hari, ini mendapat pahala. Tetapi ada waktu yang dilarang oleh Allah, yaitu berhubungan suami istri di siang Ramadan. Sebagai apa? Sebagai ujian kepada kita. Begitupun ibadah sholat, ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Padahal sholat adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Kenapa ada larangan? Ada waktu yang dilarang untuk sholat. Itu pun berhubungan suami istri. Salah satu hal yang dilarang ini adalah ketika haid, ketika nifas, ketika wiladah. Siang hari di bulan Ramadan, ketika waktu iktikaf, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ini adalah sebagian dari waktu-waktu yang dilarang untuk berhubungan suami istri. Ya, sebagai ujian kepada kita. Itu adalah peraturan-peraturan Allah. Jangan sampai kita mendekati larangan-larangan itu. Ini bukan hanya masalah kafarat. Masalah kafarat zaman dulu ketika perbudakan tinggal memerdekakan budak. Orang yang kuat puasa tinggal berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ringan bagi orang yang biasa berpuasa. Bagi orang yang kaya, ringan memberi makan 60 orang miskin, ringan. 120 fakir miskin, ringan bagi dia. Jangankan cuma ratusan, ribuan mereka ringan bagi mereka orang-orang yang kaya. Tetapi ini adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita langgar. Walaupun dengan secara fikih tadi disiasati ini boleh, tapi kembali lagi ke bulan Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, man aftara yauman min ramadana min ghairi rukhsatin wala maradin lam yagdi anhu saumud dahri kulluhu wa insamahu. Orang yang membatalkan puasanya, tidak berpuasa di bulan Ramadan 1 hari tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa adanya rukhsah, sakit atau bepergian, maka berpuasa 1 tahun penuh. Ini tidak bisa mengganti keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, walaupun dia itu berpuasa selama 1 tahun penuh umpamanya, selama hayatnya. Sa'id bin Musayyib ini mengatakan, ketika tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, maka kodoknya ini 30 hari. Ini karena apa? Karena mulianya puasa bulan Ramadan. Karena itu mari kita optimalkan puasa Ramadan. Kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan tilawatil Quran, kita isi dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, sholat tarawih, sholat witir. Jangan sampai kita bolong-bolong. Kita jaga mata kita, lisan kita, telinga kita, jaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Semoga ibadah puasa kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.